Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Ketemu lagi di podcastnya Asbo. Kita udah lama banget ya, dan kita udah ganti suasana. Nggak di studio. Kita ada di alam. Di daun. Di danau. Kita ada di danau. Jadi ngobrol aja lah ya. Ya, hari ini kita bakal ngobrol tentang masalah pipi. Emang ada apa sih dengan sebenarnya tuh banyak tuh, bukan itu. Jadi gini, manusia sekarang banyak yang sakit gitu. Ketika mereka sakit itu tanpa disadari hidupnya tuh banyak racun yang masuk. Salah satu racun itu ada di kosmetik. Kosmetik lebih spesifik ya, itu ada di lipstick. Nah, lipstick itu tanpa sadar ya, kita kan menjadi kalau misalkan perempuan tuh tiap hari pakai lipstick tuh. Padahal di kandungan lipstick itu ada timbel, ada flat itu, ada karsinogen gitu loh. Ada logam berat di situ, ada merkuri gitu. Jadi kalau kita nggak kaji dengan detail, kandungan-kandungan itu tuh nanti akan ngebikin toksin masuk. Karena mulut itu kan ibaratnya gerbang utama makanan sebelum masuk kan gitu. Ketika itu tertempel makanan itu nanti masuk, lah itu muncul masalah-masalah perempuan banyak tuh. Gangguan menstruasi, kelenjar getah bening, kanker payudara, kanker serviks, miom itu. Tanpa disadari itu kosmetik gitu, dari lipstick itu. Makanya gimana caranya problem itu kita sadari dan kita bisa selesaiin gitu. Makanya ada satu treatment yang kita lakukan di Asbo itu, melakukan riset lama beberapa tahun itu untuk bagaimana kita meminimalisir zat-zat itu dengan bahan-bahan yang alami gitu. Makanya kita luncurkan namanya lip treatmentnya Asbo itu. Jadi sebelum pakai lipstick itu di ini. Mungkin nanti Bunga bisa gimana sih jelasin ke teman-teman pakainya gitu. Kan jadi emang zaman sekarang ya, bagi tadi buat cewek ya. Karena aku pribadi kan juga emang dulu kan pernah pakai makeup. Itu udah jadi semacam kayak kewajiban gitu loh. Jadi sekarang kayak kalau misalkan keluar rumah nggak pakai makeup itu jadi jatuhnya kayak nggak pede gitu kan. Kayak aduh gimana ya gitu kan. Kayak coba lihat deh, bibir aku aja kan aslinya kan memang tidak berwarna merah, dan memang kita kan orang Indonesia kan ya memang nggak ada yang full merah gitu kan, karena kulit kita pun juga ya nggak yang putih-putih banget. Akhirnya banyak perempuan yang memang bibirnya emang udah hitam dari sananya, bukan karena hitam karena apa gitu ya. Tapi kan akhirnya karena nggak pede segala macam, terus akhirnya juga udah mulai kan ada bermacam-macam make up dan segala macam gitu kan. Dan make up ini tuh yang harus diperhatikan banget adalah mereka tuh pakai everyday gitu kan. Setiap hari mereka sebelum pergi ke kantor, sebelum pergi kemana. Beda dong pemakaiannya kalau misalkan pakai make up cuma pas waktu kondangan doang, yang kayak cuman 3 bulan sekali, atau nggak pas wisuda, atau nggak pas nikah, itu kan nggak setiap hari. Tapi kan dengan lifestyle yang sekarang tuh kayak udah jadi kewajiban pakai make up dan lipstick tuh setiap hari, every single day gitu. Dan mereka mereka nggak sadar kalau misalkan di bahan-bahan itu walaupun banyak brand-brand yang halal gitu kan, tetap aja tuh maksudnya banyak beauty influencer juga yang menyarankan ada kayak gap waktu di mana kalian mending jangan pakai makeup dulu deh. Maksudnya bener-bener kayak itu memang ya jangan sampai setiap hari dipakai kayak gitu. Terus gimana? Tentang pemakaian makeup yang hampir setiap hari itu kan jadi kayak aduh gimana ya kalau misalkan nggak pakai makeup tuh kayak nggak ini banget. Nggak, sebelum kita ngomongin itu sebenarnya mungkin bukan sejarah kenapa sih bikin lip treatment Asbo itu. Nah, sebenarnya tuh kan kita udah pernah launching kan dulu, tapi kan kita kan namanya kan disebutinnya kan lip balm gitu kan. Tapi emang pas awal launching itu kan emang booming banget dan banyak yang suka gitu kan. Apalagi kita pakai natural ingredients dan segala macam. Tapi ada formulasi yang bikin aku masih kurang sreg pas waktu itu kan. Bikin kurang sreg, terus akhirnya kita stop dulu sampai sekarang itu setelah kita itu cari riset segala macam, kita udah dapet formulasinya. Akhirnya kita launching lagi dengan yang lebih natural lagi gitu, yang bener-bener dia nggak ada baunya, nggak ada warnanya, dan bisa dipakai perempuan dan laki-laki kayak gitu. Sebenarnya gini, teman-teman perlu menyadari ya, pemakaian lipstick setiap hari, pemakaian apapun ya mungkin yang dioleskan ke bibir itu kadangkala kita tidak menyadari tentang ingredient atau bahan-bahan yang ada di dalam itu gitu. Artinya itu menjadi gaya hidup masyarakat modern ketika setiap hari harus pakai lipstick, ketika setiap hari harus pakai zat-zat yang kemudian nempel di badan. Maka untuk meminimalisir itu kita melakukan namanya treatment. Makanya kita pilih namanya lip treatment untuk mentreatment bibir. Jadi sebagai dasar, sebagai base sebelum Anda pakai lipstick, sehingga nanti zat-zat karsinogen atau zat-zat kimia sintetis itu tidak langsung terserap
ke dalam kulit masuk. Karena kulit itu yang kita lihat di kulit bibir ini sebenarnya ini kan lapisan epidermis gitu ya. Jadi yang paling luar gitu. Di dalamnya kan ada dermis, kulit dalam gitu. Nah, di dalam dermis itu ada pembuluh darah, ada saraf di situ yang bisa ngerasain kan gitu. Kemudian ada kelenjar getah bening. Ketika zat-zat itu dipakai dalam waktu lama, bertahun-tahun, maka dia akan masuk ke situ gitu. Nah, ketika masuk ke situ muncul tuh masalah-masalah gitu loh. Jadi tanpa disadari ya, pemakaian lifting selama setahun, 2 tahun, 3 tahun itu akan mengizinkan masalah dalam kesehatan kita. Makanya lip treatmentnya Asbo ini, Asbo lip treatment, untuk mentreatment ketika sebelum memakai lifting itu diolesin dulu hingga basis yang terserap itu nanti ada bahan-bahan seperti almond oil, beeswax gitu, propolis, madu dan bahan-bahan yang natural lainnya gitu, sehingga dia meminimalisir atau sebagai pondasi benteng daripada zat-zat yang beracun itu tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, itu jadi fungsinya bagi Anda yang pakai lifting maka tepat sekali untuk menggunakan bahan-bahan ini yang kemudian kita untuk membantu banyak orang biar menjadi sehat gitu. Tujuannya itu. Karena tanpa disadari ya banyak kanker payudara, kanker kelenjar getah bening itu sebenarnya karena toksin, karena kebiasaan yang terakumulasi dalam waktu yang lama. Sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Jadi sakit itu merupakan akumulasi dari gaya hidup atau kebiasaan kita dalam time waktu yang lama gitu loh. Bukan sehari 2 hari gitu. Kalau penyakit-penyakit yang sifatnya kayak gitu tadi kayak kanker segala macam itu nggak mungkin terjadi semalam gitu loh. Beda dengan diare gitu ya, kamu makan nggak benar contoh makan di pinggir jalan atau makan makanan kotor gitu lah, bisa langsung kerasa. Tapi kalau kayak kanker yang kelenjar getah bening kan enggak gitu, dia perlu develop, dia perlu accumulation gitu, ada mutasi genetik gitu. Nah, mutasi genetik biasanya terpapar ya. Kayak contoh kita sebutlah bahan chemical namanya radioaktif itu. Radioaktif itu ketika terpapar ke manusia, maka manusia itu bisa mengalami mutasi genesis gitu, mutasi gen gitu, sehingga dia akan merusak DNA rusak, gen rusak, akhirnya bikin apa? Kanker gitu. Makanya hati-hati banget kan kalau orang yang kerja di bagian nuklir segala macam kan dia harus pakai kayak alat pelindung diri segala macam karena memang radioaktif gitu, chemical mineral gitu yang diekstrak dari uranium gitu contoh itu. Tapi kita nggak lagi ngomong gitu ya. Nanti kayak lagi bikin senjata atom aja kan itu. Tapi ini saya pengen ngomong bahwa gini, mutasi genesis itu bisa terjadi ketika ada sesuatu kimia sintetis yang kemudian membuat tubuh kita terpapar akan itu, terutama DNA ya. Gitu. Jadi DNA akan melakukan yang namanya genesis mutation gitu, sehingga nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Contohnya gini, kanker itu kan muncul dari sel gila kan, abnormal gitu loh. Jadi ada sel normal, ada sel abnormal. Sel abnormal itu atau sel gila itu yang jadi kanker. Kemudian perkembangannya nggak terkendalikan gitu, akhirnya jadilah kanker gitu loh. Dan itu menggerogoti tubuh gitu. Itu jadi ibarat kayak apa ya, kayak tadi itu pasukan kita yang membelot gitu loh, kayak gitu. Oke. Padahal tuh kayak aku ngeliatin gitu, orang-orang ketika cewek-cewek pada pakai make up gitu kan, mereka tuh sebenarnya tuh wajah mereka tuh nggak ada problem sebenarnya, cuman hanya masalah pede dan nggak pede aja gitu loh. Iya. Gitu kan. Akhirnya secure, ya? Mereka tuh kayak lebih ke boosting gitu loh, kepedeannya ketika pada saat mereka pakai makeup. Padahal sebenarnya itu ya jatuhnya bukan kebutuhan ya, maksudnya bukan yang kalau tidak dipenuhi maka akan menyebabkan kemudaratan atau kematian kan, enggak. Iya. Gitu kan. Jadi kadang-kadang pola pikir itu yang memang kita harus kaji lagi, walaupun hukum makeup itu ya masih ada yang mubah gitu kan. Haram itu kan ketika pada saat makeupnya itu untuk sengaja dilihat orang, untuk menarik laki-laki lain segala macam gitu kan. Tapi kan kita harus harus menelaah lagi tuh niat kita buat makeup ini buat apa gitu loh. Kalau misalkan ternyata itu hanya untuk menutupi keinsecuritisan kita kan, itu harus dipertanyakan. Kita nggak pede sama apanya gitu kan. Terus dan kenapa sih kita harus pakai makeup itu setiap hari kayak gitu kan? Bukankah maksudnya itu juga bukan satu hal yang bagus gitu loh. Apalagi tren kayak dunia makeup itu kan luas banget loh, Mas Bayu. Maksudnya kayak kamu tau gak sih, step-step makeup itu panjang banget, kan? Nggak, aku nggak. Dia harus pakai foundation, yang aku ajarin ya. Ada foundation dulu. Pernah tahu. Harus pakai foundation dulu, terus harus ada istilahnya ada shading gitu kan. Terus, shading itu apa? Ya ngebentuk lukis ya. Ngebikin shadow gitu loh, ngebikinnya kayak bayang-bayang, jadi seolah pipinya agak-agak tirus, hidungnya jadi agak lebih mancung gitu kan. Terus alis gitu kan, alisnya dilukis, bahkan sampai ada yang harus sulam alis gitu kan. Terus matanya pakai kontak lens, bulu matanya pakai bulu mata palsu. Terus untung nggak ada bulu hidung palsu. Jadi gimana sih dengan mekanisme sekarang itu?
apa ya, jadi kayak generasi kita kaum muda terutama perempuan itu semua itu kan sudah kayak kebutuhan ya. Iya, jatuhnya kayak kebutuhan ya. Iya, karena tadi yang dibilang, karena dan itu juga apa ya industri juga ya, industri kapitalis juga, karena industri kapitalis itu kan dia menyerang sisi diri kitanya dengan apa namanya, contoh misalkan mereka menyontohkan artis Korea contoh misalkan, atau apa namanya girl band siapa gitu. Batuk ya ngomong artis Korea. Kenapa? Ya karena mereka kan propagandanya masih banget gitu. Dan sebenarnya kan gini, mereka kan ngebikin kita jadi konsumtif. Nah gitu. Iya, ya. Terus ketika pada saat jadi mereka tuh semacam kayak ditunjukin kalau kamu mau cantiknya kayak si penyanyi itu, kayak si Mbak itu, ini loh makeup yang dia pakai, gini loh cara-caranya, step-stepnya, dan itu tuh bener-bener jadi komoditas yang tinggi banget di yang cewek-cewek gitu. Sebetulnya loh. Gini kan hari ini kan berarti kayak Korea, contoh ngomongin Korea ya. Korea itu kan menjadi negara kosmetik nomor 1 di dunia itu. Cuman kan kadang orang tuh lupa, apalagi orang Indonesia ya. Kita kan di tropis gitu, mereka kan 4 musim gitu ya. Ya coba aja kamu hidup di tempat dingin itu pasti kulitnya putih gitu. Itu pertama gitu. Cantik itu bahkan putih kan belum tentu juga gitu. Harusnya kan gitu ya. Jadi memang karena memang zaman materialism gitu, jadi segala sesuatu itu dinilai materi gitu ya. Seakan-akan bisa diukur dengan materi, yang non materi itu nggak masuk variabel penilaian gitu. Jadi tadi ya tuh kalau cantik tuh putih, tapi sebenarnya kalau kamu manis kayak orang Jawa contoh, iya cantik sebenarnya gitu tuh. Iya. Nah gitu. Ada nih satu topik pembahasan menarik lagi nih. Jadi sebenarnya make up mereka itu adalah untuk menutupi keadaan wajah mereka yang kering, yang jerawatan. Bayang nggak sih wajahnya udah jerawatan? Berarti manipulasi kan ya? Iya kan namanya kan juga make up. Iya. Make up itu tuh kalau di bahasa Indonesiain jadi kayak apa ya? Kayak nutupin sesuatu. Kayak udah itu bahasa make up itu bahasa jadi kayak menutup gitu ya. Make up itu artinya menutup. Iya, ya. Artinya tuh teman-teman make up tuh artinya menutup. Semacam gitu. Kayak hijab lah kalau di bahasa Arab gitu loh. Iya. Hijab secara umum kan dia cover ya. Ya, cover. Cuman dia buat di make up yuk gitu. Jadi kayak buat di ini yuk. Nah, jadi emang apa ibaratnya tuh make up itu emang dia untuk menutupi gitu kan. Berarti kalau melihat seseorang jangan lihat dalam make up-nya gitu ya. Karena kan tertutupi kan gitu. Makanya bahaya kalau misalkan pas waktu nikahan make up-nya tebal banget, khawatirnya pas waktu udah habis nikah. Nah, biasanya kalau teman-teman wisuda kan gitu ya. Wisuda ya itu. Ataupun nikah gitu. Wisuda, lamaran apalagi. Yang pada pakai make up. Kayak gitu ya. Oke lah, kalau misalkan di momen-momen kayak gitu kan enggak tiap hari dong. Memang ada ini sih apa? Banyak orang yang enggak mau hidup natural ya. Enggak. Oke, ini aku cerita pribadi ya. Ini kan aku sekarang udah bare face banget nih. Dan udah kelihatan kalau aku capek ya capek, kalau lagi kering ya kering gitu. Dan udah bener-bener udah senatural-naturalnya udah enggak punya apapun. Aku udah enggak punya make up-an. Iya. Nah, jadi tuh ketika pada saat dulu aku masih pakai make up tuh ya satu, jelas uang habis. Waktu. Karena kan butuh waktu dong. Dandannya butuh waktu. Terus yang ketiga ya butuh butuh uang lagi buat refill segala macem. Terus yang keempat lama-kelamaan tuh aku kayak bertanya sama diri aku sendiri gitu loh, kayak aku tuh lagi nutupin dan lagi buat siapa sih kayak gitu loh. Buat apa sih aku kayak gini tuh, kayak tujuan hidup saya apa sih pakai make up begini ya kayak gitu. Berarti make up itu kan menutupin atau berhias tuh? Iya ada yang menutupi, dia ada yang berhias juga gitu loh. Jadi sebenarnya kan niatnya orang beda-beda ya. Ada orang yang dia nutupin karena dia apa misalkan tadi nggak pakai makeup nggak pede. Ada yang dia memang sengaja berhias karena misalkan memang tuntutan pekerjaannya model, contoh misalkan mau photoshoot gitu kan. Kayak gini syuting kan harusnya kan pakai makeup. Makanya gini sebenarnya kalau kita pengen ngobrol apa ke teman-teman ya, makeup itu seperti topeng ya. Jadi ketika generasi sekarang bermake up maka bertopeng. Itu kan mengerikan sekali ya. Ini secara filosofis gitu ya. Jadi secara filosofis absurd gitu loh. Jadi lepaskanlah topeng-topengmu gitu kan. Dan itu karena itu belum tentu menunjukkan dirimu gitu. Dan ya tadi kebayang gak sih wajah yang lagi berjerawat, yang lagi inflamasi ditutup pakai foundation, ditutup pakai apa? Itu kan jadi kulitnya kan jadinya ya gimana? Kebayang gak sih? Makanya sebenarnya gini, apa yang membuat itu harus ditutupi itu? Ya, itu kan bukan aib sebenarnya. Jerawat itu kan bukan aib gitu ya. Gitu loh. Bagi mereka aib tapi. Nah, itu makanya ada standar nilai yang masalah kan sebenarnya itu. Bagi mereka aib karena standar mereka itu adalah tadi standar cantik itu adalah dia wajahnya begini fisik begitu. Fisik. Nah, ini gitu. Coba aku tanya. Cantik itu bukan fisik, Bro. Tapi sih kayak gini. Cowok kalau misalnya ngatain cewek yang jerawatan namanya enggak pasti kan enggak gini loh. Kita tuh punya fitrah kecenderungan kalau memang lihat yang cakep, tau gak sih yang cakep, yang bersih gitu ibaratnya. Kan kalau ada jerawat kan kita di otak itu kan berpikir ih ya ampun kotor gitu loh. Tau gak sih? Ya mungkin tapi gini loh, ibarat cowok ngeliat itu tuh yang paling lemah.
Iya emang. Yang paling lama gini loh. Ya mungkin menarik gitu, tapi kalau itu plastik gitu kan itu. Kalau cowok yang paling seneng itu contoh ngelihat perempuan tuh, itu perempuan itu tuh apa namanya? Enak diajak ngobrol. Yes. Menyenangkan itu loh. Jadi gitu loh. Jadi kan gitu. Kayak kita nikah. Emang lo kalau misalkan nikah itu mau disawang terus kayak gini kan emang kita mau beli patung gitu kan itu. Kita mau beli patung atau mau beli boneka kan bukan. Ya, kita tuh mau beli apa namanya mau beli emang mau beli. Ya, mau cari teman hidup kan. Teman hidup itu kan kita berbagi banyak hal. Nah, secara filosofis tadi ya. Jadi kalau misalkan perempuan itu ngelihat perempuan itu sebetulnya bukan hanya ya memang yang paling lemah itu fisik gitu. Ibaratnya melihat wanita itu cantik gitu, itu kayak plastik itu putih meling-meling itu nggak kayak gitu juga gitu. Saya aja dan bukan hanya saya pasti gitu dan banyak laki-laki. Laki-laki itu nggak seneng dengan perempuan yang maaf ya, yang dia itu negatif gitu tuh, yang dia itu menumpahkan semua emosinya itu nggak suka. Laki-laki itu seneng dengan yang seneng gitu. Nah, itu. Makanya kalau perempuan itu kalau memang mau betah gitu ya, itu seneng gitu. Seneng karena sudah terlalu banyak beban, contoh kerja di tempat kerja segala macam. Tambah ini coba aja kalau nggak percaya punya istri tuh, istrinya tiap hari marah-marah gimana rasanya kan nggak enak. Artinya sebenarnya tuh laki-laki itu ketika dia mencari teman hidup, ketika dia mencari teman hidup itu teman yang bisa diajak ngobrol, teman diajak bicara, diajak berpikir, diajak menjalani hari-hari yang tidak semuanya tuh linear lurus tapi kadang berbelok-belok gitu. Makanya itu kan menipu kalau kita melihat orang berdasarkan make up itu yang tertopeng gitu. Jadi kadang-kadang make up itu buat topeng gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan perempuan menutup jerawat, menutup ini, itu kan mungkin sementara, temporer, tapi nggak bisa selamanya gitu. Makanya harus kamu perbaiki itu akhlakmu gitu. Hold on, sudah tahu nih. Tapi itu nyambung nih. Dia jerawat, dia nggak pede, dan nggak pede itu kan dibentuk sama sistem, sama pemikiran segala macam. Ketika dia jerawatan, jelas dong dia kan nggak mau berubah, dia nggak mau rubah pola makan, dia masih mau makan berantakan, dia masih apa? Cara paling cepat apa buat dia kelihatan nggak jerawatan? Makeup adalah solusi, gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya, makeup itu memang adalah solusi untuk sistem seperti ini, gitu. Nggak salah, jadi kayak gitu. Kalau saya berpendapat, jadi makeup itu untuk menutupi, bukan solusi. Iya, tapi kalau itu solusi temporal. Iya banget. Jadi solusi sejam 2 jam, nggak mungkin menutupi selama 10 tahun, nggak mungkin menutupi selama 5 tahun itu. Kayak contoh kita lihat ke fenomena kemarin tuh, ada yang nikah perempuan sama perempuan itu, kan lucu sebenarnya gitu ya. Jadi ini zaman udah kita lihat itu sudah sesuatu yang paradok itu sudah kayak lazim banget gitu tuh. Sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk di akal tapi sudah lazim banget gitu. Atau lagi sekarang yang lagi ngetren tuh apa namanya SCBD yang Citayam gitu kan itu lucu sebenarnya tuh, saya tuh ngeliatnya gitu tuh, fenomena itu lucu gitu. Betapa kita tuh sebenarnya ada apa ya secara filosofi, secara keyakinan, pemikiran, secara mental, secara jiwa itu ada yang kurang gitu. Jadi akhirnya hidup ini rapuh banget ya. Generasi sekarang itu kayak generasi stroberi gitu. Kelihatan merah bagus tapi gampang busuk gitu. Makanya isu-isu kayak mental illness segala macam itu. Itu sih itu panjang lah ngomongin itu. Tapi kita kan lagi ngomongin tentang masalah make up ya. Jadi make up itu harus kita sadari bahwa kadang-kadang itu bisa menimbulkan masalah. Makanya ini nih. Ini kan kita ngebikin lagi apa nih treatmentnya. Kita unboxing di sini. Enggak usah unboxing, ini aja tuh. Kan banyak. Nah ini. Teman-teman ini jadi kita tuh melakukan riset ini itu bertahun-tahun gitu, melakukan riset ini, prototipenya itu kita buat bertahun-tahun. Dan ini merupakan satu hal yang untuk melakukan treatment. Jadi sadari kalau misalkan pemakaian lipstick itu kemudian ada zat karsinogen segala macam itu. Nah itu gimana contohnya? Jadi sebelum memakai lipstick diolesin sendiri. Nah ini bisa untuk laki-laki dan perempuan ya? Iya, bisa buat laki-laki. Jadi kalau misalkan bibirnya hitam kebiru-biruan segala macam, di treatment pakai ini. 9 bulan ya pakai terus tuh. Iya, ini harus dipakai. Namanya juga treatment, namanya juga terapi. Kalau cuma pakai cuma sehari 2 hari mah minum kopi. Iya. Gimana pakainya gimana tuh? Ya berhubungan aku nggak pakai makeup, nggak pakai lipstick kan, jadi nggak ada contohnya. Ya dipakai aja biasa aplikasi. Coba pakai dulu itu. Nggak ada kaca. Kaca. Ya, ini tinggal dipakai. Jadi nggak ada warnanya teman-teman. Nggak ada warnanya sama sekali. Nggak ada warnanya sama sekali, nggak kelihatan. Makanya kenapa ini aku bikin nggak ada warnanya supaya bisa dipakai sama teman-teman yang laki-laki. Jadi kalau misalkan pas lagi panas-panasan mau aktivitas siang bisa dipakai. Karena kan jadinya nggak bikin malu ya. Kebayang nggak sih kalau misalkan cowok pada pakai begini warnanya merah kan pasti nggak pede kan? Kalau teman-teman sering ngerasa jerawatan ya, ada jerawat itu pakai ini nih. Jadi ini juga untuk menyembuhkan jerawat lebih cepat diolesin itu. Itu. Terus ini kalau misalkan emang mau bener-bener lebih
benar-benar treatment banget. Dipakainya itu setiap habis mandi dan sebelum pakai lipstick lah gitu lah. Iya, kalau teman-teman yang kerja ya, yang mau ke kampus kuliah atau mau ada acara apa, sebelum pakai lipstick tuh ibu-ibu tuh. Kalau mau teman-teman sebelum tidur pakainya bagus banget. Iya. Itu. Nanti bentukannya dia kan begini. Nah, kemasannya juga lucu ya kayak gini ya, ada pitanya gitu. Ya, kayak kan, kado gitu. Dia kan ditaruh begini. Ada kado kayak juga buat souvenir nikahan, siapa yang mau nikah? Gitu. Siapa yang mau nikah? Ya, dan harganya terjangkau lah dengan komposisi ingredient yang bagus, base natural, itu di bawah 100.000 ya masih murah lah kalau teman-teman lihat tuh. Karena ini risetnya lama banget kan gitu. Dan ini juga habisnya kan lama. Lama ya. Lama banget ini. Dan ini bisa dimakan karena ini kan aman. Lama banget. Jadi, ya tapi jangan makan juga. Iya, enggak, tapi ini bisa dimakan aman gitu. Kalau kemakan aman. Bukan. Karena basisnya kan dari natural base gitu ya. Dari almond, dari madu, dari segala macam bisa. Misalkan pas lagi habis dipakai terus juga kita makan, ininya ketelan ya nggak apa-apa. Tapi jangan sengaja gitu loh. Enggak, pasti kalau mau sengaja dimakan juga aman. Beda dengan ini loh, lipstick kan ada kalsium. Kamu coba pakai dong kan cowok. Itu. Itu. Ini tuh banyak banget. Ini untuk treatment, jadi bibir kita itu bibir beracun. Kalau bibir beracun akhlak yang diterapi. Ini gini, teman-teman yang pakai ini saya ngomong aja, ini tuh kita tuh di ASPO itu bagaimana membantu orang untuk sehat. Salah satu untuk sehat itu adalah kebiasaan orang tuh hari ini menempelkan zat-zat kimia. Lah sebelum zat-zat kimia nempel, pakai lip treatment ini kayak gini ini. Kamu pas waktu nikah pakai makeup nggak sih enggak ya? Enggak. Nah gitu. Jadi ini untuk treatment. Ini treatment. Saya tuh udah pakai, saya tuh bawa itu. Ya, cuman kamu bilang bagus ya sananya, gitu. Makanya udah bener. Iya, ataupun teman-teman sering sariawan, bibirnya ada sariawan, atau sering pecah-pecah, ini pakai ini nih. Itu. Dan ini enak ya, jadi nggak lengket kayak apa ya? Nggak lengket. Kayak permen gitu tuh. Nggak lengket. Dan nggak ada rasa. Gitu. Nggak lengket, nggak ada rasa, nggak ninggalin jejak. Tapi ya kalau misalkan kena makan ya dia bakal hilang. Jadi ini tuh untuk treatment. Oke, teman-teman treatment itu. Jadi dipegang banget ini, jangan sampai hilang. Terus jangan dipakai bareng-bareng, suami istri pisah dong. Ya belinya satu-satu lah. Nah, itu ada promo sebenarnya tuh kalau ini pas PU ini ya. Iya. Ini beli 2 gratis 1 Nadeo. Oh gitu. Iya. Gue nggak tahu. Harganya lebih murah. Gitu. Jadi beli 2 ada gratisnya Nadeo 1 botol, lumayan itulah. Virus natural lip treatment. Iya, jadi ini lip treatment untuk mentreatment kita gitu, biar kita lebih sehat dan berkelanjutan. Itu. Oke. Ngobrolin apa terakhir? Nanti teman-teman komen ya, teman-teman pengen tema apa kita akan bahas tuh ya. Ngobrol apa kita? Tadi make up udah kita bicara tentang make up. Lifestyle perempuan. Tapi emang kalau misalkan wajah cewek emang kalau walaupun udah di make up, tapi kalau misalkan akhlaknya itu nggak ada, akhlak mas ya sama aja ya. Ya cuman kalau kita ngomong akhlak kan ibaratnya kayak sama ambigu ya, sesuatu yang belum jelas. Itu makanya tadi standar yang bisa diukur tuh materi. Makanya kenapa cantik itu mulus, putih itu kan materi. Bisa diindra. Gitu. Maksudnya kalau misalnya teman-teman mau membuat standar lagi, ya standarnya apa gitu. Oh, standarnya soleha. Jadi soleha itu bagi perempuan berkerudung. Jilbab. Iya, kemudian attitude-nya segini. Kurota ayun. Gitu. Tapi enak dipandang mata, itu kan nggak cuma hanya masalah fisik dan kita cakepnya doang. Tapi gini nih. Coba ya, teman-teman aja ya. Ibaratnya teman-teman perempuan tuh lihat laki-laki ganteng tuh, tapi laki-laki tuh brengsek itu gimana? Ya, sama aja kayak tadi. Atau laki-lakinya itu nggak sholat contoh, atau laki-laki itu mabok-mabokan itu, main judi gitu, kan nggak kurutain juga gitu loh. Gitu. Bener. Iya nggak, coba. Enggak, tapi kalau misalkan aku seringnya nemuin kayak netizen kayak gini. Iya nggak apa ganteng, kalau misalkan dia nggak sholat nanti bisa aku ajarin sholat. Ya itu kan mereka. Tapi itu fakta loh, ada aja netizen yang ngomong gitu nanti di DM. Iya tapi kalau nggak percaya coba, aku ngelihat banyak kasus perceraian gitu ya. Itu gitu. Karena gini tuh, karena memang gap itu, perbedaan keyakinan, perbedaan persepsi, perbedaan materi. Iya, enggak keyakinan. Jadi nilai-nilai yang dipegang gitu. Banyak itu permasalahan itu. Jadi bukan melulu contoh gini, lu lihat ganteng banget segala macam, tapi dia nggak mau kerja. Dia nggak mau ngasih nafkah, dia tiap hari tidur gitu, terus main sama teman-temannya. Itu kan juga gedeg juga nggak? Main tabok. Gedeg juga gitu. Sama gitu kan kita laki-laki contoh lihat perempuan tuh, cantik banget segala macam. Kalau saya, tapi kok rumah orang diurusin. Iya, orang nggak diurusin gitu loh. Orang dimarahin. Nggak mau makan nggak dicuci piringnya, rumah nggak diurusin. Bangun siang. Itu maksudnya gimana coba kan gitu ya. Gitu. Jadi memang itu tuh
Ya memang kita laki-laki kadang-kadang tertipu ya cari yang cantik, yang mulus segala macam ada. Tapi itu penilaian fisik, tapi itu temporal. Yang selama ini kita butuh teman untuk ngobrol, teman untuk berbagi, teman yang untuk saling menyelesaikan masalah bersama gitu. Teman yang tidak hanya numpahin emosi terus, tapi bagaimana juga berbagi kan gitu. Coba aja gitu. Kayak gitu ya. Jadi gitu ya, jadi memang harus membedakan mana kebutuhan, mana keinginan gitu. Kadang-kadang banyak tuh perempuan nggak tahu mana keinginannya, mana kebutuhannya gitu. Jadi kadang-kadang salah ngatur keuangan gitu. Padahal dia manajer rumah tangga gitu kan. Itu laki-laki kerja banting tulang cari duit, duitnya habis nggak ada lah itu. Makanya penting banget. Jadi ilmunya itu banyak banget sebelum nikah gitu. Jadi jangan memilih hanya gara-gara make up kelihatan cantik gitu, jangan itu. Nah ini ya pembahasan tentang sekitar make up, tentang gaya hidup segala macam itu kita coba hadir di situ, dan kita memang mencoba untuk memberi makna baru dan arah gitu ya, ibaratnya dimension gitu. Mention itu kan arah yang kita tunjuk gitu. Manusia itu hidup 3 dimensi lah, 4 dimensinya, nanti kita ada arahnya ke situ. Itu absurd nggak sih? Absurd banget. Closing statement untuk lip treatment gimana? Oke teman-teman sekalian, jadi tanpa disadari gaya hidup kita itu hari ini banyak sekali toksin masuk ke dalam tubuh. Dan bagi kaum perempuan ataupun laki-laki yang merokok ya, laki-laki atau minum alkohol atau apapun, perempuan yang pakai lipstick ya, itu kadang-kadang tanpa disadari itu ada kandungan karsinogen, timbal, flat, dan logam berat yang itu ketika tanpa kita sadari bertahun-tahun akan menimbulkan yang namanya adalah penyakit-penyakit degeneratif ya, kanker kelenjar getah bening gitu ya, gangguan menstruasi, kanker payudara. Maka sebelum Anda itu memakai lip tip ya, lipstick gitu ya, maaf, itu pakai virus ini. Gimana pakainya? Diolisin aja di sini. Itu ya. Ini produk barunya Asbo dan kita mencoba membuat ini dari banyak permintaan orang untuk hidup yang sehat. Gimana sih Mas kalau suka pakai make up atau pakai lipstick? Jadi kita ngebikin itu. Oke. Itu. Oke, I think that's all. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di podcast Asbo selanjutnya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan kesalahan. Iya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.